Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksumalika Zahra dari kelas 10 MIPA 4, absen 4, ingin menjelaskan sedikit tentang materi larutan elektrolit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantarnya listrik, larutan dibedakan menjadi dua. Pertama, larutan elektrolit atau dapat menghantarkan listrik. Kedua, larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Berdasarkan kekuatan daya hantarnya listrik, larutan elektrolit dibedakan atas: pertama, larutan elektrolit kuat atau daya hantar listriknya yang kuat. Kedua, larutan elektrolit lemah atau daya hantar listriknya lemah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat, adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat, disebut juga larutan elektrolit kuat. Mengapa? Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion, terionisasi sempurna, yang ditandai satu arah pada persamaan reaksinya. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Contohnya, NaCis ke Na plus Ci min. Senyawa-senyawa yang termasuk elektrolit kuat, yang termasuk ke elektrolit yang asam. Contoh senyawa termasuk elektrolit kuat: asam H2O3, HBr, HCl, H2SO4. Sedangkan yang basa NaOH, KOH, LiOH, BaOH2. Larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah. Jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampu yang redup atau mati, berarti daya hantar listrik tersebut lemah, disebut juga larutan elektrolit lemah. Mengapa demikian? Karena pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion terionisasi tidak sempurna yang ditandai dua arah panah pada persamaan reaksinya. Karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya lemah. Contoh, CH3 COOH Aq sama dengan H+ plus CH3 COO min. Senyawa yang termasuk elektrolit lemah: asam H2CO3 HF, CH3 COOH, HCOOH. Sedangkan yang basa NH4OH, AiOH3, ZnOH3. Lanjut ke larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit, gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala, berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Contoh, larutan non-elektrolit adalah larutan gula, urea, alkohol, dan air murni. Sekarang lanjut ke jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Jenis larutan: elektrolit kuat. Sifat dan pengamatan: terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, dan terdapat gelembung gas. Contoh senyawa: NaCi, HCl, NaOH, H2SO4, dan KCl. Reaksi ionisasi: NaCi ke Na plus Ci min, NaOH ke Na plus OH min, H2SO4 ke 2H plus SO4, KCl ke K plus Ci min. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Kedua, elektrolit lemah. Terionisasi sebagian. Sifat dan pengamatannya adalah terionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik, lampu menyala redup, terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya CH3 COOH, NH4OH, HCN, dan AiOH3. Reaksi ionisasinya CH3COOH sama dengan H+
plus CH3COO-. HCN sama dengan H plus Cn negatif. AiOH3 sama dengan AI3 plus 3OH-. Non-elektrolit. Sifat dan pengamatannya: tidak terionisasi, tidak menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Contoh senyawa: C6H12O6, C12H22O11, CONH2, dan C2H5OH. Reaksi ionisasinya: C6H12O6, C12H22O11, CONH2, C2H5, dan OH. Daya hantar senyawa ion dan senyawa kovalen elektrolit dapat berupa: pertama, senyawa ion antara atom logam dengan atom non-logam. Contoh: NaCl, NaOH, MgBr2, Kf. Kedua, senyawa kovalen polar antara atom non-logam dengan non-logam. Contoh: HCl, Hf, H2O, CH3, COOH. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak sekali kesalahan dalam penyebutan atau dalam materi yang saya sampaikan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.